mudah tergoda utang. Jadi misalnya dapat THR-nya kira-kira nggak cukup, ya udah ambil aja utang buat nambah. Memang cicilan itu yang paling pertama. Pay later, credit card itu sebenarnya adalah alat pembayaran, bukan alat ngutang. Nah, di saat kondisi ekonomi tidak pasti begini, sebenarnya masyarakat tuh seharusnya selalu simpan tunai. Cash is the king. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, ini THR seharusnya menjadi dorongan bagi daya beli masyarakat. Nah, tapi ternyata banyak orang juga yang justru menggunakan THR ini untuk menutup bayar cicilan. Apakah ini menjadi tanda bahwa kondisi ekonomi negara kita itu sedang tidak baik-baik saja? Apakah daya beli masyarakat memang sedang melemah? Atau mungkin ini lebih soal bagaimana kita mengelola keuangan. Gimana sih caranya agar THR yang akan kita dapatkan itu nggak cepat habis? Akan dibahas bersama saya di episode kali ini bersama seorang financial planner, ada Mbak Lolita. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Mbak Lolita, terima kasih sudah hadir di Broadcast. Dengan senang hati, Mbak Ajeng. Ini ngomongin THR karena memang pas kita syuting ini menjelang Lebaran ya, kita sedang menanti-nantikan THR. Betul. Ya kan? Nah, ini dari perspektif finansial, aku pengen tahu nih Mbak, apakah THR tuh seharusnya digunakan untuk kebutuhan Lebaran atau justru untuk hal lain? Oke. THR kan kepanjangannya tunjangan hari raya. Betul. Jadi memang awalnya peruntukan hanya untuk belanja di hari raya, kebutuhan hari raya lah intinya, ya kan. Tapi ya gimana ya, namanya hidup manusia itu kan keinginannya banyak ya. Betul. Tapi kemampuan terbatas. Betul sekali. Dengan penghasilan bulanan yang rutin mungkin tidak cukup. Akhirnya THR ini dijadikan salah satu senjata lah ya, amunisi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan lainnya yang mungkin tidak bisa dicapai dengan penghasilan bulanan secara rutin. Jadi sebenarnya sih sah-sah aja. Kan kita yang terima THR ya hak kita untuk membagi untuk kebutuhan apa saja. Ya. Cuma kan sebaiknya kita juga merencanakan ya kan. Hidup tidak hanya saat ini tapi juga nanti ke depan bagaimana. Betul. Jadi sebaiknya THR ini juga diperuntukkan untuk hal itu juga, nggak cuma untuk kebutuhan sekarang tapi juga nanti ya. Oh, I see. Yeah. Jadi meskipun namanya tunjangan hari raya diperuntukkan untuk kebutuhan hari raya, tapi kalau bisa ini kan momentum di mana kita dapat satu kali gaji gitu ya. Betul. Bisa dialokasikan untuk hal-hal lain di kemudian hari. Mungkin salah satunya untuk bayar cicilan. Iya, jadi ini kan sebenarnya extra income ya, yang datangnya hanya setahun sekali gitu. Betul. Jangan hilang begitu, jangan sampai menguap ya, Iya dong. sia-sia, nggak tahu nanti tiba-tiba udah kemana kemarin wujudnya nggak ada, gitu kan sayang ya. Karena banyak, mungkin kalau aku baca di sosmed nih Mbak, orang-orang banyak juga mengeluhkan yang jangankan gaji, THR ini bisa jangan-jangan cuma numpang lewat nih. Nah, ini apakah lebih karena faktor ekonomi atau karena kebiasaan belanja kita nih yang sebenarnya kok lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya? Oke, kalau secara umum masyarakat Indonesia kelas menengah. Oh, spesifik kelas menengah nih. Iya, kelas menengah. Karena kelas menengah ini gini, kalau kelas bawah itu mereka sibuk untuk memenuhi kebutuhan pokok inti. Ya, makan, transportasi, pendidikan, pokoknya hanya yang basic ya, kesehatan. Jadi untuk ngejar itu aja susah gitu. Tapi kalau kelas menengah itu opsi untuk bisa belanja untuk keinginan tuh udah muncul gitu. Betul. Dan sekarang kan godaan banyak ya. Banyak banget Mbak. Iya, jadi kelas menengah ini akan paling rentan untuk tergoda untuk belanja ya, belanja kebutuhan belanja yang mungkin sebenarnya bukan kebutuhan esensial, sebenarnya nggak dibeli juga nggak apa-apa gitu. Itu satu. Kedua, mudah tergoda utang. Jadi misalnya dapat THR-nya kira-kira nggak cukup, ya udah ambil aja utang buat nambah gitu. Nah, kelas menengah karena di tengah-tengah gitu ya. Jadi opsi untuk lebih banyak lebih belanja ada, tapi sebenarnya kemampuan juga belum cukup untuk ke situ. Tanggung gitu, serba tanggung. Benar. Semuanya serba tanggung. Jadinya rentan untuk bisa tergoda mengeluarkan THR untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya enggak.
ya nggak dibeli juga nggak apa-apa. Iya bener lagi, kelas menengah ini paling kasihan sebenarnya ya. Iya, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang Betul. mungkin kurang Kebijakannya kurang tidak- berpihak ke Tidak menengah. berpihak ke kelas menengah, tapi Iya. kita juga kayaknya disuruh usaha sendiri gitu kan. Betul. Nah, apa yang kesalahan apa yang paling umum kesalahan umum yang dilakukan saat orang menerima THR, Mbak Lolita? Kesalahan umum adalah merasa abis dapet durian runtuh gitu. Oh, itu malah salah ya, merasa itu salah ya? Iya, kan kadang-kadang nih ada psikologi orang yang kalau ngelihat saldo tabungannya tuh nambah banyak, jadi ngerasa tiba-tiba, aduh, kaya nih gitu ya. Ngerasa udah lagi jadi sultan nih hari ini karena baru Betul. cair nih satu Iya. bulan gaji gitu kan ya. Nah, disitulah kemudian seseorang itu kalau nggak punya pertahanan yang cukup baik ya, pastinya akan mudah ngeluarin uang. Misalnya nih, seseorang habis dapat THR, kita tahu nih misalnya teman-teman Mbak Ajeng dapat THR nih ya, terus Mbak Ajeng datengin dia nih, kita jalan-jalan yuk gitu, kemana? Dia pasti langsung mau, dibandingkan kalau dia belum dapat misalnya. Iya lagi. Jadi akan mudah mengiyakan ajakan atau mudah memutuskan untuk membeli sesuatu. Godaannya seperti itu, apalagi kalau dia belum membuat budget atau rencana kemana THR-nya akan dibelanjakan. Nah, kebanyakan belum pada buat rencana nih kemana mau membelanjakan THR-nya. Tapi udah keburu dapet THR. Iya. Langsung lah kalap ngelihat rekening kok berlipat Betul. ganda nih angkanya. Tapi yang menarik nih, saya juga kaget, berdasarkan survei dari YouGov ya, ada survei YouGov, itu mengatakan sebagian besar, justru 58% masyarakat Indonesia itu menggunakan THR-nya untuk tabungan atau investasi loh sekarang ini. Oh, bukan untuk belanja, bayar cicilan gitu-gitu enggak ya? Bukan, ranking kedua baru untuk belanja. Belanja mayoritas pakaian, 56%. Berarti sebenarnya literasi keuangan kita, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengarah ke yang lebih baik ya, Mbak? Sudah mulai membaik lah Sudah arahnya. mulai membaik. Iya, saya juga kaget juga, wah ternyata udah sebagian besar nih yang investasi dari THR. Berarti kan udah cukup bagus lah ya, di atas 50%. Tapi kita nggak tahu ya budget dia untuk Nah. bermain-main ada apa enggak. Nah, itu dia. Nah, ini kalau tadi kan berdasarkan data YouGov ya, ternyata orang Indonesia itu mengalokasikan THR-nya untuk investasi. Yang kedua baru belanja. Nah, aku pengen meng-highlight yang bagian belanja dan justru nambel cicilan nih. Lagi-lagi kelas menengah kita ya kadang-kadang ngambil cicilan untuk survive gitu kan. Ya. Untuk survive atau bahkan untuk hal-hal yang konsumtif. Ya. Begitu dapat THR untuk bayar ke sana. Nah, fenomena ini sebenarnya apakah bisa menjadi strategi finansial yang sehat? Wah, mumpung dapat THR nih, 1 kali gaji buat bayar cicilan deh. Atau justru itu sebagai tanda bahaya? Menarik ini. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai prioritas pengeluaran, memang cicilan itu yang paling pertama. Yang harus dibayarkan dulu Iya, ya? harus dibayarkan. Iya. Jadi yang pertama itu adalah cicilan dulu, kemudian punya dana darurat, kemudian baru membersihkan hartanya ya, misalnya dengan zakat, infak, sedekah, keluarkan siswahnya dulu dari porsi THR itu, baru kemudian kebutuhan lebaran dan investasi. Gitu. Jadi memang cicilan ini jadi porsi yang paling atas, karena namanya utang itu kan akan jadi beban ya ke depannya ya, hidup juga nggak tenang. Betul. Jadi melunasi utang pertama kali walaupun mungkin nggak sampai lunas ya, ya kita cicil lah ya sekian persen, itu sudah satu langkah bagus untuk menggunakan THR. Jadi itu bukan merupakan musibah, tapi sebenarnya lebih ke berkah ya. Ke berkah ya. Jadi ini sobat bisnis ya yang udah dapat THR tapi punya cicilan, coba prioritasnya di-set lagi ya. Cicilan harus menjadi prioritas nomor satu, cicilan justru. Jadi apa tadi boleh dulu Mbak, cicilan dulu. Cicilan, punya dana darurat ya, kalau belum punya. Tapi kalau udah punya berarti kan boleh pakai yang lain. Untuk zakat, infak, sedekah, kemudian baru untuk kebutuhan lebaran dan investasi. Investasi paling bawah ya. Sebenarnya ya sama lah sama kebutuhan ya, sejajar. Ya kalau ada, ingat menabung itu disisihkan, bukan disisain. Bukan disisakan. Karena kadang dulu aku gitu soalnya Mbak pas zaman sekolah. Iya. Nabungnya Belanja dulu ya. segitu aja, kalau ada sisa baru ditabung. Kalau tapi enggak ya nggak pernah ada sisa sih. Kadang ngeliatnya masih ada, boleh nih bisa 1 baju gitu. Nah ini kalau misalnya kita masih ngomongin THR nih Mbak, bagaimana sih THR itu kan 1 kali gaji, mungkin
spesifik kelas menengah kayaknya langsung tergiur ngelihat rekening yang berlipat ganda gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita bisa menghindari jebakan-jebakan Batman dalam keuangan, Mbak? Dalam artian gini, Misalnya apa kadang-kadang nih? kita merasa, wah udah banyak nih nominalnya, ada satu barang yang pengen dibeli, tapi angkanya belum nyampe, Oke. tinggal dikit lagi dari si hasil THR ini gitu kan. Ya. Akhirnya pay later kali ya. Oke. Punya tips nggak sih Mbak untuk menghindari yang gitu-gitu jebakan-jebakan Iya, pay iya. later, another cicilan. Ada cicilan. Pay later, credit card itu sebenarnya adalah alat pembayaran, bukan alat ngutang. Oke, alat pembayaran bukan alat utang. Iya. Oke. Jadi kalau kita ambil cara berpikir orang kaya, itu mereka menggunakan kartu kredit dan cicilan karena mereka sudah punya emang uang tunainya, cashnya untuk bayar barang tersebut sebenarnya. Tapi mereka memilih menggunakan pay later atau cicilan atau kartu kredit karena ada tujuan lain. Misalnya apa? Kalau kartu kredit kan biasanya ada extra miles ya, Extra miles. atau diskon. Pay later mungkin ada diskon atau cashback. Nah, mereka ngejar itunya. Oh. Sebenarnya sih uang tunainya udah ada. Iya, Jadi iya. saat jatuh tempo pembayaran mereka sudah bisa bayar. Tapi balik lagi, lebih menguntungkan mana? Apakah menggunakan pay later atau bayar tunai? Karena kan ada bunganya juga. Betul. Itu khusus buat pay later ya. Heeh. Kalau kartu kredit kan kita bisa menghindari bunganya asal kita bayar tepat waktu. Jadi cara berpikir mereka seperti itu. Oh, lebih bonafit yang mana? Ya, sedangkan kalau untuk cara berpikir menengah, Gimana tuh? mereka nggak berpikir ada uangnya dulu. Pokoknya ya udah, saya maunya sekarang, beli sekarang, gimana nanti bayarnya, gitu. Nah, ujung-ujungnya kadang nih uang yang digunakan yang harusnya untuk bayar cicilan itu udah keburu kepake buat yang lain kadang-kadang. Atau ada juga yang ya akhirnya bisa bayar cicilan tapi akhirnya kebutuhan yang lain jadinya nggak bisa tercapai gitu, nggak bisa dibayar. Padahal kan ya resikonya kalau kita kayak sekarang nih ya, Lebaran tanggal berapa tuh? 1 Insya tanggal Allah. 1 ya. Tanggal 25 besok kan cair nih gaji pada umumnya ya. Kemudian THR cair mungkin sebelum itu, sedikit sebelum itu atau bareng. Atau barengan, iya. Langsung double nih ya. Iya, betul. Padahal kan gajiannya berikutnya masih lama, 25 April. Betul. Nah, godaan sekitar bulan-bulan awal-awal April ini ya saat Lebaran tuh kan pasti gede banget. Apalagi buat teman-teman yang mudik gitu ya. Banyak kan pengeluaran habis mudik itu pas mudik. Jangan sampai pas balik ke kota, tempat kita kerja gitu. Kan napasnya harus survive. masih panjang Gimana loh caranya survive napasnya. sampai 25 April gitu. Iya, itu yang harus ditekankan dan diingat ya Sobat Bisnis ya. Nih awal-awal bulan April besok nih kayaknya kita dapat angin segar. Ada Ya. gaji, ada THR. Ya, double. dengan tanggal yang mepet-mepet. Berdekatan, Tapi ingat kalian harus survive sampai tanggal gajian berikutnya 25 yaitu April. 25 April. Habis itu kan pengeluaran masih banyak. Betul. Ada Idul Adha, yang punya anak ada kenaikan kelas anak, liburan sekolah anak. Semester sekolah ya? Iya. Wow. Jadi ya ini jadi pengingat buat Sobat Bisnis juga ya. Jadi nanti abis dapat THR, tolong dialokasikan dulu langsung ya. Iya. Kalau kita ngomongin alokasi THR Mbak, kalau ilmunya financial planner dalam budgeting, hal budgeting itu kan 50 30 20. Ya. Apakah ini berlaku juga untuk THR? Untuk biaya hidup bulanan pun sebenarnya 50 30 20 itu bukan sesuatu yang baku. Nggak saklek ya? Enggak, cocoknya adalah orang yang belum pernah buat budget sama sekali memang. Tapi sindir kalau lagi. kalau yang sudah udah pernah bikin budget atau mungkin sudah tahu spesifik pengeluarannya itu berapa per bulan, lebih baik buat budgeting sendiri. Oh. Ya, sebenarnya sekarang banyak ya metode ya. Ada tadi 50 30 20. Ada juga yang 40 30 20 10. Jadi banyak. Itu sebenarnya hanya kayak patokan untuk orang yang belum pernah. Tapi kalau sudah, kan kita sudah mencatat pengeluaran nih bulan sebelumnya. Dari situ kan bisa kita evaluasi nih. Misalnya kebutuhan untuk makan berapa, transport berapa, untuk jalan-jalan berapa. Nah, dari situ kita kan bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan saya sama Mbak Ajeng mungkin beda kan? Betul. Nah, dari penghasilan atau dari THR kita baru kita bagi sesuai dengan alokasi tersebut. Oke. Tapi standar yang biasanya diterapkan dalam perencanaan keuangan untuk THR itu lebih ke 50% atau setengahnya maksimal untuk kebutuhan lebaran. Oke. Nah, sisanya baru dibagi untuk hal lain.
Kalau masih punya utang, bayar utang pastinya. Dana daruratnya belum ideal untuk nambah dana darurat. Kemudian untuk sis tadi ya, zakat, infak, sedekah. Terus untuk investasi, setengahnya dibagi ke situ. Jadi untuk belanja-belanja kebutuhan lebaran maksimal 50%. 50% ya. Sekali lagi ini nggak saklek, tapi biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau butuh kira-kira mah bisa ya 50% dari THR-nya berapa gitu kan. Bisa. Itu maksimalnya. Balik ke kebutuhan masing-masing. Balik ke kebutuhan masing-masing. Apalagi yang kalau sekarang kan kalau kita lihat di berita ya Mbak, kayaknya ngomongin daya beli masyarakat lagi rendah, terus juga kayaknya banyak gelombang PHK di mana-mana gitu kan. Betul. Nah, dengan adanya kita mendapatkan THR ini sebenarnya bijak nggak sih kalau kita akhirnya justru menahan diri untuk nggak berbelanja karena dengan situasi ketidakpastian ini? Apakah itu akan berpengaruh, apalagi dengan kata-kata daya beli masyarakatnya rendah? Ya. Itu gimana menurut Mbak Lolita? Ya, kondisi ekonomi saat ini memang lagi agak-agak menurun ya. Bahkan tanda-tanda pada saat pandemi pun sudah muncul. Contohnya kemarin kan bursa saham yang hot itu. Iya, itu hanya terjadi waktu pandemi kemarin dan terjadi lagi kemarin kan. Nah, itu adalah salah satu tanda ke depan nih kayaknya agak-agak mencemaskan ya kondisi ekonomi. Kapan bouncing balik normalnya tuh masih nggak jelas kapan. Harapannya tuh tadinya 2025 ini bisa agak membaik, ternyata kok malah turun terus gitu. Nah, di saat kondisi ekonomi tidak pasti begini, sebenarnya masyarakat tuh seharusnya selalu simpan tunai. Cash is the king. Cash ya, bukan cash uang tunai atau bisa dalam bentuk reksadana gitu? Bisa. Oh, sesuatu jadi hal yang liquid segala ya? sesuatu yang liquid. Oke. Jadi harus simpan itu. Nah, yang liquid itu apa aja? Tadi tabungan bisa, deposito bisa, reksadana boleh ya, reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, dan terakhir emas. Nah, itu yang harus ya semaksimal mungkin kita punya simpanan, karena kita nggak tahu ya nanti ke depan gimana. Buat jaga-jaga, itu satu. Kalau mau mulai investasi yang resiko tinggi, tahan dulu, wait and see. Mau belanja barang atau kebutuhan yang nilainya besar juga tunggu dulu. Jangan sampai kita habis-habisan gitu ya belanja, nggak ada yang disimpan. Nah, sementara kondisi ke depan kita nggak tahu seperti apa. Ya, kalaupun misalnya kita bekerja di perusahaan yang mungkin stabil ya, yakin tidak ada PHK atau penurunan gaji, tapi keluarga besar kita kan kita nggak tahu ya. Sementara kan budaya Indonesia kan yang saling bantu gitu. Betul, kita kan family beban sekali satu ya. orang bisa jadi beban keluarga besar. Nah, resiko ini pasti akan ada di semua keluarga seperti waktu pandemi kemarin kan. Sampai kapannya belum tahu? Belum tahu, iya, belum ada yang bisa meramalkan. Tapi ada juga yang apa? bilang selama mampu, coba dibelanjakan uangnya untuk membantu orang-orang sekitar gitu. Nah, kalau itu kan kita pasti akan budgetkan ya, kalau memang mampu nih. I Tunggu see. dulu, mampu nggak di keluarga kita untuk Iya, menyisihkan untuk itu. Kalau memang kita mampu dan memang butuh, ya fokusnya adalah lebih spending untuk sekitar. Entah itu belanja ke UMKM ya, biar ekonomi terus berputar. Atau mungkin ya tadi ya zakat, infak kan beda lagi tuh pasti ceritanya. Betul. Tapi kalau untuk membantu biar ekonomi berputar ya, biar pengusaha kecil juga tetap bisa jalan, ya belanjanya jangan belanja produk luar, jangan produk impor, tapi produk lokal. Tapi pastikan itu memang kita ada uangnya yang mampu dan memang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, ada uangnya, dan juga sesuai sama budget. Itu sih kayaknya tiga kata kunci kita hari ini ya. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya Mbak Lolita bisa kasih saran nih buat sobat bisnis yang insya Allah sebentar lagi nih, termasuk kita-kita yang ada di sini mendapatkan THR. Tips sederhana biar langsung bisa diterapkan agar nggak boros saat THR cair. Oke, pertama sisihkan dulu. Paksa harus disisihkan. Paksa ya? Auto debit sekarang juga. Oh gitu? Oke. Karena kalau nggak nih nggak kepake kan? Bener. Maksudnya kepake jadinya. Betul. Terus yang penting tadi, buat kalender keuangan kita ke depan tahun 2025 ini apa saja sih kira-kira momen-momen di mana kita harus keluar uang. Oh, iya. Kayak sekarang Idul Fitri ini pasti kalau pengeluaran banyak. Betul. Gitu. Terus nanti bulan Juni Juli mungkin kalau yang punya anak dan selanjutnya, kira-kira apa nih pengeluaran-pengeluaran ke depan? Itu harus direncanakan dari sekarang. Oke. Nah, dari tabungan kita cukup nggak untuk itu?
dari penghasilan kita cukup nggak kira-kira. Nah, kemudian diurutkan prioritasnya apa, yang paling penting apa dulu. Kayak misalnya sekolah anak kan nggak mungkin ditunda ya, masa kita suruh dia berhenti sekolah dulu gitu kan, nggak mungkin. Masa di pause dulu nggak mungkin Di-pause. dong. Nah, dari sinilah barulah kita masuk ke THR tadi. Ini ada nih masuk nih, bisa nggak buat nambal yang kurang-kurang tadi. Oh gitu. Berarti hal pertama adalah disisihkan langsung. Langsung sisihkan aja untuk kebutuhan ke depannya. Dicek lagi kalender Iya. keuangannya, kira-kira momen-momen apa saja yang membutuhkan pengeluaran cukup besar, baru digunakan tuh THR-nya untuk nambel-nambel yang kecil-kecil itu tadi, Iya. kalau seandainya masih kurang. Kalau berlebih, Mbak? Berlebih berarti investasikan aja. Oh, investasi. Kirain mau Udah gampang bagi-bagi. itu. Kirain mau bagi-bagi buat kita. Mbak Lolita, terima kasih banyak ya sudah Sama-sama, mampir Mbak ke Jen. Broadcast. Ini sebagai pengingat kita semua, semoga sobat bisnis ya yang lagi nonton, ingat sebentar lagi THR insya Allah akan cair, bisa langsung disisihkan, bukan disisakan. Saya Ajeng Dinanti, kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.